wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga teman-teman semua di seluruh Indonesia hari ini semangat ya. Hari ini aku akan sharing mengenai bagaimana sih untuk meningkatkan hasil penjualan. Mungkin di video sebelumnya kalian udah tonton tuh video aku yang memberikan motivasi buat kalian semua untuk bagaimana caranya berjualan online tanpa harus menyetok barang di sosial media, tepatnya Facebook. Kali ini aku mau sharing buat kalian semua, yaitu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan hasil penjualan agar semakin meningkat. Ada beberapa tips dari aku yang harus kalian ikuti. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua agar videoku ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama adalah sebelum aku memulai video ini, aku akan sedikit bercerita mengenai bagaimana sih pengalaman aku sebelumnya sampai bisa ke titik sekarang ini, dan aku bisa membeli sebuah mobil atau membeli keperluan yang lainnya memang aku butuhkan dari hasil berjualan online. Jadi 11 tahun perjalanan aku itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang aku dapatkan dari berjualan online. Berjualan online itu bukan sesuatu yang mudah, karena yang pertama kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian waktu kita juga harus kita korbankan untuk bermain gadget. Kemudian di situ juga aku sudah pernah merasakan yang namanya ditipu. Nah, jadi dari hal-hal yang seperti ini kita harus banyak belajar dan harus banyak ilmu dalam menguasai ilmu berjualan online. Kalau hal yang seperti ditipu sih aku sudah biasa ya, sudah pernah mengalami. Nah, dari sinilah aku tahu bagaimana sih customer kita yang memang harus dipercaya dan tidak dipercaya. Ikutin yuk 10 tips dari aku yang akan aku sharing ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, 10 tips dari aku ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan yang pertama-tama yang perlu kalian tahu adalah harus kita niatkan dulu. Kita harus benar-benar niat untuk memang terjun totalitas ke dunia online. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah untuk berjualan online itu kita yang pertama adalah harus konsisten. Jadi untuk mengupload sebuah barang itu harus konsisten setiap harinya untuk diupload, dan jangan hilang-hilangan, karena dari situ teman-teman yang lain akan melihat beranda kalian teman-teman. Kalau kita hilang-hilangan, itu otomatis beranda kalian nggak akan sering muncul di beranda Facebook. Kemudian yang kedua adalah waktu. Atur waktu kalian pada saat mengupload barang-barang dagangan kalian. Jangan di waktu yang salah. Seperti contohnya nih, kalian ngupload barangnya tengah malam, ya karena nggak akan ada yang lihat, nggak ada yang beli kalau tengah malam. Kemudian yang ketiga adalah target. Kalian jangan sampai salah target. Ini maksudnya adalah kalau di Facebook teman-teman itu atau di sosial media teman-teman itu yang kalian pakai untuk berjualan online, kalau kalian di sana tuh jual baju, jual tas perempuan, jual sepatu perempuan, tapi kebanyakan di sana teman kalian adalah laki-laki, maka ini adalah target yang salah menurut aku. Jadi kalau bisa setiap harinya kalian bisa menambah pertemanan itu paling tidak 10 sehari. Dan yang tadinya laki-laki kalian bisa delete aja, karena memang kalian menggunakan sosial media itu hanya untuk berjualan pakaian wanita seperti itu. Jadi kalian bisa filter lagi, bisa saring lagi teman-teman kalian yang ada di sosial media yang memang kalian gunakan untuk berjualan online. Kemudian yaitu yang keempat adalah jalin komunikasi dengan customer. Mungkin kalian bisa sering-sering menanyakan kabar, atau sesekali untuk inbox mereka atau DM mereka atau semacamnya, ditanyakan aja kabarnya bagaimana. Dari situ maka akan secara tidak langsung, secara emosional kita akan merasa dekat dengan customer. Kemudian yang kelima adalah kalian sering-sering tuh buat semacam promosi buat teman-teman, agar teman-teman itu merasa
wah ini harganya murah nih gitu. Jadi ya mungkin kalian tahulah bagaimana caranya, yang penting kalian buat promosi. Kemudian yang keenam, kalian bisa membuat harga silang. Mungkin di sini dari harga silang kalian nggak ngerti ya maksudnya. Di harga silang itu kalian bisa menggunakan harga yang dirasa dari agen itu memang tinggi, tapi kalian jualnya dengan harga yang murah. Pasti bingung kan? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ini ilmu untuk kita bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi semua barang itu nggak mesti kita jual di atas harga yang diberikan oleh agen. Jadi kalian bisa menurunkan, tetapi di produk yang lain kalian bisa meninggikan harga tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan harga silang. Di sini yang kita gunakan harga silang ya, biar customer itu berpikirnya seperti ini. Di sana murah loh, karena kalau jualan online itu kita hanya menjual gambar. Kalau aku pribadi sih aku nggak jual barang yang ready stock. Nah, jadi ini tips dari aku yang paling penting, jangan lupa jual harga silang. Kemudian yang keenam adalah kemaslah produk kalian secantik mungkin. Maksudnya di sini adalah kalian bisa buat semacam goodie bag, dan itu banyak banget ya di Shopee. Kalian bisa cari aja goodie bag atau plastik yang kalian rasa itu bagus. Sekarang kan banyak banget di toko plastik, kalian bisa beli, dan itu murah sih kalau menurut aku. Kalau nggak salah itu 100 biji kantong plastik itu harganya cuma 50.000 aja. Dan kalian juga bisa pilih warna plastik yang cantik-cantik, yang cerah, dan yang bermotif. Dan tips berikutnya yang ketujuh adalah kalian bisa buat semacam label gitu. Kalian bisa lihat di Shopee, hashtag label namanya. Dan itu benar-benar menurut aku cantik ya, kemasan kalian bisa dibuat cantik. Kemudian kalian bisa jahit di bagian baju yang kalian jual itu pakai yang semacam apa ya, nanti aku liatin ya contohnya. Kemudian kalian juga bisa membuat seperti goodie bag yang dari itu tuh, dari karton. Kan kalian bisa cek juga di Shopee itu banyak banget. Tapi kalian kalau mau cek kalau mau buat di percetakan yang di tempat kalian juga ada, nanti bilang aja aku mau buat goodie bag seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah kalian wajib coba tips yang satu ini, yaitu jadi kalian bisa kasih tuh buat customer kalian hampers atau semacam souvenir yang kayak aku ini. Jadi ini kasih aja pada saat event-event tertentu seperti lebaran, ulang tahun. Yang kesembilan, kalian bisa tuh pakein kayak semacam. Jadi maksud aku tuh kayak gini, kalian ketik aja di Shopee, tulis aja alamat online tuh langsung deh muncul tuh label. Pakaian tuh banyak banget, label pengiriman maksud aku tuh banyak banget, dan kalian bisa pesan, dan ini harganya juga murah ya. Itu yang 100 lembar harganya cuma 7.000 aja. Jadi aku pakai yang ini biasanya. Untuk desainnya juga kalian bisa desain sendiri, ntar kalian kirim sama tokonya mau didesainkan seperti itu. Nah, jadi pasti customernya suka kalau dipakein yang seperti ini, jadi kelihatan cantik. Dan yang ke-10 yang paling penting ada dari semuanya adalah ini yang terakhir ya. Menurut aku yang paling penting adalah kalian memilih untuk berpenghasilan 1 juta tanpa harus mengeluarkan modal, atau kalian berpenghasilan 2 juta tapi dengan mengeluarkan modal 200.000. Ini maksudnya adalah kalian mengeluarkan modal 200.000 untuk membeli seperti label hashtag, untuk membeli label pengiriman, atau untuk membuat semacam goodie bag. Tapi di sana penghasilan kalian meningkat menjadi 2 juta rupiah, maka otomatis kan pendapatan kalian dari sana ada 1.800.000 daripada kalian berpenghasilan 1 juta rupiah tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi berpikirnya seperti itu.